Dulu aku hanya seorang penjual ayam potong, dihinakan dan diremehkan mertua karena dianggap tak bisa memberikan yang lebih. Tapi kini, di hari yang cerah ini, aku duduk di warung ayam potong kecil yang aku kelola, menatap langit biru yang terhampar di atas kepalaku. Angin pagi yang sejuk membelai wajahku, namun rasanya tidak mampu mengusir kegundahan yang ada dalam dada. Seperti biasa, suara riuh pasar dan orang-orang yang berlalu lalang menambah keramaian, tapi semua itu terasa begitu jauh bagiku. Di dalam pikiranku, hanya ada satu hal yang terus berputar, ucapan Bu Fani, ibu mertuaku. Linda itu pantas mendapatkan yang lebih dari sekadar suami penjual ayam seperti kamu, Gopur. Kamu hanya akan terus hidup seperti ini. Jadi apa yang bisa kau berikan untuk anakku? Itu adalah salah satu ucapan yang sering keluar dari bibirnya, setiap kali ia melihatku dengan tatapan penuh kekecewaan. Ucapan itu bagaikan pisau yang perlahan mengiris hatiku. Bukannya aku tidak mencoba, atau tidak ingin memberikan yang terbaik untuk Linda, tapi bagiku hidup bukanlah sebuah perlombaan untuk menjadi orang kaya secepatnya. Setiap hari, aku bekerja keras untuk memberikan yang terbaik meskipun dalam keterbatasan. Aku memandang ayam potong yang tergeletak di meja potong. Setiap potongan daging ayam yang aku jual adalah hasil keringat dan usaha yang tak pernah dihargai oleh Bu Fani. Ia selalu meremehkan pekerjaanku, bahkan seringkali menganggap profesi penjual ayam potong ini sebagai pekerjaan yang hina. Baginya, aku hanyalah seorang lelaki yang terperangkap dalam dunia yang sangat jauh dari kehidupan yang diinginkannya untuk anaknya, Linda. Apakah ini yang kau mau, Linda? Menikah dengan seorang suami yang tak punya masa depan. Kalimat itu masih terngiang jelas dalam ingatanku. Bu Fani selalu merasa bahwa aku tidak cukup baik untuk anaknya. Dan itu membuatku semakin merasa terhina setiap kali kami berkumpul. Linda, yang selalu berusaha menjaga jarak antara aku dan ibunya, hanya bisa diam dan menatapku dengan penuh pengertian. Ia tidak pernah mengatakan apapun, karena aku tahu, ia pun merasa kesulitan berada di antara dua dunia yang berbeda. Dunia keluarga yang memandang rendah pekerjaan suaminya, dan dunia pernikahannya yang penuh dengan cinta dan harapan. Mas, jangan terlalu dipikirkan, kata Linda beberapa waktu lalu ketika kami berbicara tentang hal ini. Ibu memang begitu, dia selalu menginginkan yang terbaik untukku. Tapi aku tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan tentang kamu. Yang penting, kita bahagia. Aku tersenyum mendengar kata-katanya, tapi di dalam hati, perasaan sakit itu tetap ada. Aku tahu Linda mencintaiku, dan aku sangat mencintainya, tapi kadang-kadang aku merasa bahwa ia lebih berharga di mata orang tuanya daripada aku. Bagaimana bisa aku merasa tenang jika setiap kali aku berusaha? Bu Fani selalu melihatku dengan tatapan merendahkan. Hari itu, aku mencoba untuk mengabaikan semua pikiran buruk itu dan fokus pada pekerjaan. Aku menata ayam-ayam potong di atas meja, membersihkan daging dengan hati-hati, dan siap untuk melayani pelanggan yang datang. Tetapi, saat melihat Bu Fani berjalan melewati warungku dengan langkah angkuh, hatiku kembali terhimpit. Ia melintas tanpa menatapku sedikit pun, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku tahu ia tidak suka aku bekerja di tempat ini. Bahkan dia sering menyebut bahwa ini adalah pekerjaan yang memalukan. Jangan berharap bisa kaya dengan pekerjaan seperti itu, Gopur, kata Bu Fani suatu waktu, ketika ia datang bersama Linda ke pasar. Kamu akan tetap seperti ini selamanya. Ayam-ayam itu mungkin bisa memberi makan keluarga kecilmu, tapi tak akan pernah membuatmu lebih dari ini. Aku tidak bisa menanggapi ucapan itu, hanya bisa menundukkan kepala. Aku tahu, meskipun dia tidak mengatakannya dengan keras, ia memandangku sebagai pria yang tidak punya apa-apa. Hanya seorang penjual ayam potong yang tak memiliki masa depan. Tapi aku tidak akan membiarkan semua itu menghancurkan semangatku. Aku kembali ke warung ayam, mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku masih punya satu tujuan besar yang ingin aku capai. Aku ingin membuktikan kepada Bu Fani
bahwa aku bisa lebih dari yang ia kira. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa profesiku bukanlah sebuah penghalang untuk sukses. Linda, istriku, selalu mendukungku. Ia percaya bahwa aku bisa mengubah hidup kami. Meskipun aku hanya seorang penjual ayam potong. Linda tahu betul bahwa setiap tetes keringat yang aku keluarkan bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk masa depan kami. Mungkin Bu Fani tidak akan pernah mengerti itu, tapi aku tidak peduli. Karena aku yakin, setiap usaha yang aku lakukan akan membuahkan hasil suatu saat nanti. Aku terus memotong ayam, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada kata menyerah. Aku tahu di luar sana ada banyak orang yang merasa direndahkan, yang mungkin merasa seperti aku. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha. Aku tidak akan membiarkan pandangan rendah orang lain menentukan hidupku. Ada satu impian besar yang sudah lama aku simpan dalam hati. Impian itu mungkin terdengar sederhana, tapi bagi kami, itu adalah hal yang sangat penting. Aku ingin membawa Linda pergi umroh. Itu bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal membuktikan bahwa kami bisa mencapai lebih dari apa yang orang lain bayangkan. Umroh adalah simbol perjuangan kami, simbol bahwa kami bisa sukses meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku harus bekerja keras, menabung, dan berusaha lebih dari yang pernah aku lakukan sebelumnya. Setiap uang yang aku dapatkan, aku simpan dengan hati-hati. Aku tidak menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Semua demi satu tujuan, membuktikan kepada Bu Fani, dan lebih dari itu, membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari apa yang ia pikirkan. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin dekat dengan impian itu. Aku tidak tahu kapan, tapi aku yakin, suatu hari nanti, aku dan Linda akan berangkat umroh. Itu adalah harapan yang akan mengubah hidup kami, dan aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan perjuangan kami. Bu Fani mungkin tidak pernah tahu apa yang aku lalui setiap hari, tapi aku akan membuktikan kepadanya bahwa dari pekerjaan sederhana ini, aku bisa mencapai hal besar. Di hari yang berbeda, pagi itu terasa seperti rutinitas yang tak pernah berakhir. Aku berangkat ke pasar lebih awal dari biasanya. Menyambut mentari yang baru saja terbit, aku mengangkat kardus berisi ayam potong yang akan aku jual sepanjang hari. Warung kecil ini, meskipun sederhana, adalah segalanya bagiku dan Linda. Aku tahu, untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Pekerjaan ini mungkin tidak besar, bahkan tidak terlihat mewah. Tetapi, aku yakin usaha keras tak akan pernah sia-sia. Linda, istriku tercinta, selalu berusaha memberikan semangat. Setiap kali aku pulang larut malam, ia dengan sabar menyambutku, menyediakan makan malam yang hangat, dan tak pernah mengeluh meskipun kadang aku kelelahan. Aku tahu, di balik matanya yang penuh harapan itu, ada perasaan khawatir. Linda tahu betul bagaimana ibunya memandang kami. Setiap kali Bu Fani datang ke rumah, ia selalu menyentil pekerjaan yang aku jalani. Seolah-olah itu adalah dosa besar. Sebuah pekerjaan yang tak pantas untuk seseorang seperti aku. Aku tak pernah bisa mengerti mengapa Bu Fani begitu keras. Ia selalu membandingkanku dengan pria-pria lain yang menurutnya lebih mapan, lebih sukses. Sambil menata ayam-ayam yang baru datang, pikiranku melayang kembali ke hari sebelumnya, saat Bu Fani mengunjungi rumah kami. Aku ingat betul betapa tajam matanya, saat melihat aku sedang mengemas ayam potong yang baru dipilih untuk dijual. Seperti biasa, ia berbicara dengan nada merendahkan, seolah pekerjaan yang aku jalani ini tidak berarti sama sekali. Linda itu pantas mendapatkan lebih dari ini, Gopur. Apa yang bisa kau beri untuk masa depan anakku? Menjadi penjual ayam potong? Jangan berharap bisa kaya dengan pekerjaan seperti itu. Ucapan itu menusuk jantungku. Aku hanya bisa menundukkan kepala, mencoba menahan amarah yang mulai menggebu. Aku tahu, tak ada gunanya melawan kata-kata pedasnya. Linda hanya menatapku dengan penuh empati,
seolah memahamiku tanpa perlu berkata apa-apa. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku akan membuktikan kepadanya bahwa aku bisa memberi lebih dari apa yang ia bayangkan. Tapi, aku tahu saat itu bukanlah waktunya. Bu Fani tidak tahu bagaimana kerasnya perjuangan yang aku jalani setiap hari. Tak ada yang tahu. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh, lalu berangkat ke pasar, berjualan ayam hingga malam hari, berharap mendapatkan sedikit lebih banyak untuk menambah penghasilan. Aku seringkali pulang dengan tubuh lelah, terkadang masih ada beberapa ayam yang tak terjual, tapi aku tetap mencoba untuk tidak merasa kecewa. Setiap hari, aku menabung sedikit demi sedikit, mengumpulkan uang dengan harapan bisa meraih sesuatu yang lebih besar, seperti bisa berangkat umroh bersama Linda. Namun, Bu Fani selalu menutup matanya terhadap usaha-usaha kecil kami. Pada malam itu, setelah seharian bekerja keras, aku kembali ke rumah dengan napas yang terengah-engah. Linda sedang duduk di meja makan, menyiapkan makanan malam untukku. Meskipun sederhana, aku selalu merasa rumah kami penuh dengan kehangatan. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang selalu begitu. Dia hanya ingin yang terbaik untukku," kata Linda dengan suara lembutnya. Aku mengangguk pelan, mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri. Linda tidak tahu bagaimana rasanya menjadi diriku, seorang pria yang selalu dipandang sebelah mata oleh orang yang seharusnya menerima aku apa adanya. Aku mencintai Linda lebih dari apapun di dunia ini, dan itu membuatku bertahan. Tapi kadang-kadang, aku merasa terjepit antara cinta dan kenyataan yang terus-menerus menekan. Esok harinya, aku kembali berjualan ayam. Pasar sudah mulai ramai. Aku merasa lebih cepat lelah dari biasanya. Kelelahan itu bukan hanya karena fisikku yang terkuras, tapi juga karena perkataan Bu Fani yang terus mengiang di kepalaku. Setiap kali aku melihat seseorang yang berpakaian rapi, yang tampak sukses, aku merasa rendah. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Aku hanya seorang penjual ayam. Tapi, entah mengapa, aku merasa ada yang harus kubuktikan, tidak hanya kepada Bu Fani, tetapi juga kepada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan pandangan orang lain mendefinisikan siapa aku. Tengah hari, aku bertemu dengan seorang tetangga yang kebetulan lewat di depan warungku. Ia menyapa dengan senyum simpul. Namun aku bisa melihat dari sorot matanya ada sesuatu yang lebih. "Gopur, kamu masih jualan ayam ya? Wah, kerja keras banget ya. Pasti capek?" katanya dengan nada yang aku rasa agak merendahkan. Meskipun ia tidak mengatakannya dengan jelas. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menghindari pembicaraan yang lebih jauh. Aku tahu betul bagaimana orang-orang di sekitar kami membicarakan pekerjaanku. Mereka mungkin melihatku sebagai orang yang tak akan pernah bisa keluar dari zona kemiskinan. Namun, aku tak bisa menyerah begitu saja. Walau hatiku terasa begitu berat, aku tahu aku harus terus berjalan. Linda mungkin sudah melihat kekecewaanku, tapi ia selalu berusaha untuk mendukungku. Ia tak pernah menuntut lebih, ia hanya ingin aku bahagia, dan itu membuatku merasa semakin terbeban. Aku tidak bisa mengecewakannya, terutama ketika ia percaya begitu besar padaku. Setiap malam, ketika aku pulang ke rumah, Linda selalu menyambutku dengan pelukan hangat. "Mas, kita pasti bisa. Aku tahu, kamu pasti bisa membuat semuanya lebih baik," katanya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu memberiku kekuatan, tapi di dalam hatiku, ada ketakutan yang sulit kuungkapkan. Takut jika semua usaha ini sia-sia, takut jika Bu Fani tetap tidak pernah melihat kami dengan cara yang seharusnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun aku terus berusaha untuk lebih baik, perasaan direndahkan oleh Bu Fani tidak pernah hilang. Setiap ucapan yang keluar dari bibirnya semakin membuat luka di hatiku semakin dalam. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sempurna di mata orang seperti dia. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun aku seorang penjual ayam, aku memiliki harga diri dan mampu memberikan sesuatu yang lebih baik untuk Linda. Ini bukan hanya soal uang,
Tapi soal harga diri. Soal membuktikan bahwa siapapun bisa sukses jika mau berusaha. Hari-hari penuh perjuangan ini hanya akan berakhir jika aku mencapai impian kami untuk berangkat umroh. Itu adalah tujuan yang lebih besar dari segala hinaan yang kuterima. Aku tak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku bisa memberi lebih dari apa yang mereka kira. Suatu malam, setelah seharian berjualan ayam potong, aku pulang dengan kaki yang terasa berat. Matahari sudah tenggelam, dan langit mulai gelap, seiring dengan kesibukan yang mulai mereda di sekitar pasar. Aku mengayunkan langkah pelan menuju rumah, mengangkat tas berisi beberapa ayam yang tersisa dan sepotong harapan yang masih kupeluk erat dalam dada. Linda sedang duduk di meja makan ketika aku tiba. Matanya berbinar saat melihatku pulang, meskipun tubuhku tampak lelah. Dengan senyum yang selalu menenangkan, ia bangkit dan menyambutku. "Mas, duduk dulu. Aku sudah siapin makan malam," katanya lembut. Aku hanya mengangguk dan duduk di kursi, menarik napas dalam-dalam. Meskipun hari ini terasa berat, aku merasa tenang begitu berada di dekatnya. Kami makan bersama dalam keheningan yang nyaman. Linda selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Ia tahu aku lelah, jadi tak banyak kata yang diucapkannya. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, sesuatu yang sudah lama mengendap dalam pikiranku, namun belum sempat terungkap. Setelah beberapa suapan, aku menatap Linda, dan untuk pertama kalinya, aku membuka pembicaraan tentang masa depan kami. "Linda," kataku perlahan, "kita sudah lama hidup sederhana, ya? Aku tahu banyak yang harus kita perbaiki. Banyak hal yang ingin aku capai untuk kamu." Linda menatapku, memberi perhatian penuh. "Apa maksud Mas?" tanya Linda dengan suara lembutnya, namun aku bisa melihat mata itu penuh rasa penasaran. Aku menarik napas panjang dan melanjutkan. "Aku ingin kita bisa pergi umroh, Linda. Itu adalah impian terbesar aku sekarang. Aku tahu kita belum punya banyak uang, dan aku tahu banyak orang menganggap aku hanya seorang penjual ayam yang tak punya masa depan. Tapi aku percaya, kita bisa mencapainya. Aku ingin membuktikan bahwa kita bisa lebih dari ini." Linda terdiam sejenak. Aku bisa melihat pikirannya berputar, meresapi apa yang baru saja aku katakan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, dan aku mulai merasa cemas. Aku tak tahu bagaimana reaksi Linda akan hal ini, terutama mengingat Bu Fani yang selalu meremehkan kami. Mungkin aku hanya membangun angan-angan kosong di tengah kesulitan ini. Akhirnya, Linda membuka mulutnya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Mas, aku percaya sama kamu. Kalau kamu bilang kita bisa, aku yakin kita pasti bisa. Mungkin itu tidak akan mudah, tapi kita bisa berusaha. Aku akan selalu ada di samping Mas, apapun yang terjadi." Dengar kata-kata itu, aku merasa seolah beban yang selama ini menekan dadaku sedikit terangkat. Rasanya seperti ada cahaya yang tiba-tiba menyinari jalan yang gelap. Linda tak pernah berhenti memberi dukungan, bahkan ketika orang lain meragukan kami. Ia percaya padaku lebih dari yang bisa aku percayai pada diriku sendiri. "Aku akan berusaha lebih keras lagi, Linda," kataku sambil meraih tangannya. "Aku akan berjualan lebih giat, mencari cara agar kita bisa mengumpulkan cukup uang, dan suatu hari nanti, kita akan berangkat umroh bersama-sama. Itu adalah janji aku." Linda tersenyum, memegang erat tanganku. "Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa. Kita akan melewati ini bersama. Aku akan mendukung apapun yang Mas lakukan. Kita tidak butuh banyak uang, yang penting kita bisa berusaha." Aku merasa terharu mendengarnya. Sebuah impian sederhana, berangkat umroh, tiba-tiba terasa sangat mungkin. Meskipun aku hanya seorang penjual ayam potong, aku merasa ini adalah tujuan besar yang bisa memberiku kekuatan untuk terus berjuang. Di luar sana, banyak orang yang meragukan kami, termasuk Bu Fani, ibu mertuaku, yang selalu menganggap aku tak punya masa depan. Tapi aku tidak peduli lagi.
Aku akan menunjukkan bahwa usaha dan tekad bisa mengubah segalanya. Linda dan aku terus berbicara tentang impian itu. Kami membayangkan bagaimana rasanya berdiri di tanah suci, berdoa bersama, jauh dari kesulitan dan pandangan orang lain yang meremehkan kami. Aku membayangkan wajah Linda yang bahagia, tangannya yang terulur meraih tanganku, berjalan bersama di tempat yang penuh berkah. Aku tahu itu adalah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah hidup kami, tetapi juga akan mengubah pandangan orang-orang yang selama ini merendahkan kami. Aku tidak tahu bagaimana aku akan mencapainya, tetapi satu hal yang pasti, aku tak akan berhenti berusaha. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap ayam yang aku jual, setiap malam yang aku habiskan dengan lelah, semua itu akan terasa lebih berarti jika itu bisa membawaku lebih dekat pada impian itu. Aku akan bekerja lebih keras lagi, Linda. Aku berjanji. Untuk kamu, untuk kita. Aku tak peduli seberapa lama itu akan memakan waktu, tapi aku akan membuat kita bisa berangkat umroh. Kita tidak butuh kekayaan untuk bisa pergi ke sana, hanya ketekunan dan doa. Linda hanya mengangguk, matanya penuh dengan rasa haru dan keyakinan. Aku akan selalu mendukungmu, Mas. Kita pasti bisa. Kami berbicara tentang masa depan yang lebih baik, tentang harapan yang mungkin terwujud, dan meskipun hidup kami penuh dengan tantangan, ada satu hal yang pasti, kami tidak akan menyerah. Impian itu tidak hanya milikku, tetapi juga milik Linda. Bersama, kami akan mengejar setiap peluang yang ada, dan mungkin, suatu hari nanti, kami akan berdiri di sana, di tanah suci, bersama, membuktikan bahwa meskipun hidup penuh kesulitan, mimpi yang besar bisa tercapai. Kami mungkin hanya penjual ayam potong, tapi di mata Linda, aku adalah pria yang cukup untuk memberikan kebahagiaan. Dan itu sudah cukup bagi aku. Di hari yang berbeda, langkah-langkah kecil mulai menunjukkan hasil. Setelah beberapa bulan penuh perjuangan dan ketekunan, aku mulai melihat secercah harapan. Aku tak lagi hanya berjualan ayam potong seperti biasa, tetapi mulai berpikir lebih jauh. Aku mulai membuka lapak di pasar yang lebih besar, yang lebih ramai, tempat orang-orang yang lebih banyak datang dan pergi. Tempat yang memberi kesempatan lebih luas untukku memperkenalkan dagangan dan mengembangkan usahaku. Aku juga mulai berinovasi, menjual ayam dalam bentuk potongan siap masak, memberikan promo, bahkan membuka layanan pesan antar untuk pelanggan setia. Semua itu kulakukan dengan satu tujuan, mengumpulkan uang untuk keberangkatan umroh yang sudah aku impikan sejak lama. Namun, meski aku merasa usaha yang kutempuh mulai membuahkan hasil, Bu Fani tetap tidak melihat hal ini dengan cara yang sama. Ibu mertuaku selalu punya cara untuk meremehkanku, dan itu terus membuat hatiku terluka. Setiap kali ia datang ke rumah, ia akan kembali dengan kalimat-kalimat tajam yang menusuk. Linda, kamu harus sadar. Gopur itu nggak akan bisa membawamu ke tempat yang lebih baik. Apa yang bisa dia kasih lebih dari ini? Hidupmu cuma akan seperti ini. Nggak ada perubahan, kata Bu Fani dengan nada yang penuh dengan keraguan. Aku selalu mendengarkan setiap kata itu dengan hati yang semakin rapuh. Ia menganggap usahaku ini sebagai hal yang sia-sia. Seperti tidak ada harapan untuk mengubah keadaan. Tapi Linda selalu membela aku, berkata bahwa kami sedang berusaha. Bahkan ketika Bu Fani berbicara buruk tentangku, Linda tidak pernah membiarkan hal itu meruntuhkan semangatnya. Aku tahu, itulah yang membuatku terus berjuang. Linda selalu ada di sampingku, memberi dukungan tanpa henti, walaupun ibunya selalu meremehkan kami. Malam itu, aku duduk bersama Linda setelah seharian bekerja keras. Aku merasa lelah, tapi ada kebanggaan tersendiri dalam hati. Aku telah berusaha keras, mengorbankan banyak hal demi keluarga kecil kami. Aku menatap Linda, yang kini duduk di sebelahku dengan senyum yang menenangkan. Aku punya kabar baik, kataku pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja aku capai. Linda menoleh dengan penuh perhatian. Apa, Mas? Tanya Linda, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu. Aku menarik napas panjang dan tersenyum.
Aku sudah kumpulkan uangnya. Cukup untuk tiket umroh kita. Kita bisa berangkat, Linda. Akhirnya, aku bisa mewujudkan impian ini. Aku bisa merasakan kegembiraan yang memancar dalam diriku saat mengucapkan kalimat itu. Linda terdiam sejenak, lalu wajahnya yang sebelumnya tampak lelah berubah menjadi cerah. "Mas, benar?" kata Linda dengan suara gemetar, seolah tidak percaya. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa melihat betapa senangnya ia. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang bersama, kami berhasil. Aku mengangguk, merasakan sebuah kebanggaan yang besar mengalir di dalam diriku. Iya, kita bisa berangkat, Linda. Ini semua berkat kerja keras kita berdua. Aku tak akan pernah menyerah. Sekarang saatnya membuktikan semuanya. Linda segera memelukku, tangannya merangkul tubuhku erat, seolah tidak ingin melepaskan momen itu. "Mas, aku sangat bangga sama kamu," katanya dengan suara pelan, namun penuh perasaan. Namun, meski Linda begitu bahagia, aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang menggelayuti hatiku. Perasaan tak enak yang datang setiap kali aku mengingat Bu Fani. Ibu mertuaku masih belum akan menganggap ini sebagai pencapaian. Aku tahu, meski aku sudah mengumpulkan cukup uang untuk tiket umroh kami, ia tetap akan menganggapku rendah, tak pernah bisa memberikan yang lebih. Keberangkatan umroh kami seakan menjadi simbol bagi Bu Fani, bahwa aku bukanlah suami yang layak untuk putrinya. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa memberi Linda kehidupan yang lebih baik. Dan itu yang terpenting. Di hari berikutnya, aku mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Aku pergi ke agen perjalanan umroh, memilih jadwal keberangkatan yang tepat, dan melakukan segala hal yang diperlukan. Setiap langkah kecil ini terasa seperti perjalanan menuju kemenangan. Aku membayangkan hari keberangkatan yang penuh dengan kebahagiaan. Meski Bu Fani tidak pernah akan tahu bagaimana rasanya merasakan kemenangan kecil ini. Linda sangat bersemangat dengan segala persiapan ini. Setiap kali kami berbicara tentang keberangkatan kami, matanya berbinar, penuh dengan rasa syukur. Kami berdua semakin dekat satu sama lain, dan aku merasa semakin yakin bahwa usaha ini tidak akan sia-sia. Suatu malam, ketika kami sedang berbicara tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan, aku tiba-tiba teringat sesuatu. "Linda," kataku dengan suara serius, "kita harus memberitahu Bu Fani. Mungkin ia tidak akan senang, tapi kita harus memberitahunya, kan?" Linda terdiam sejenak. "Aku tahu, Mas. Tapi aku takut dia akan marah." "Seperti biasa," jawabnya pelan, seolah ragu-ragu. Aku menggenggam tangannya. "Kita tak perlu takut. Kita tidak melakukan apa-apa yang salah. Kita bekerja keras untuk ini. Mungkin dia tidak akan mengerti sekarang, tapi suatu hari nanti, dia akan melihat bahwa kita tidak pernah menyerah." Linda mengangguk perlahan, meskipun aku bisa melihat kecemasan di matanya. Namun, aku tahu, kami sudah berada di jalan yang benar. Keberangkatan umroh ini bukan hanya tentang aku dan Linda. Ini adalah bukti bahwa meski hidup kami penuh dengan tantangan, kami tetap bisa mencapai impian kami. Kami bisa membuktikan bahwa kami lebih dari apa yang orang lain pikirkan tentang kami. Esoknya, aku dan Linda pergi ke rumah Bu Fani. Aku merasa cemas, tapi aku tahu inilah saatnya untuk memberitahu ibu mertuaku tentang rencana kami. Apapun reaksinya, kami sudah siap menghadapi semuanya. Momen yang ditunggu akhirnya datang. Kami berhasil membeli tiket umroh, sebuah langkah yang terasa seperti kemenangan besar dalam hidup kami. Setelah sekian lama berjuang, merendahkan diri demi mendapatkan sedikit lebih banyak, akhirnya kami berhasil mewujudkan impian kami. Aku merasa seolah-olah dunia ini seketika menjadi lebih terang, walau kenyataannya masih banyak rintangan yang harus kami hadapi. Namun, meski aku merasa bahagia, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Sebuah perasaan yang sudah mulai aku prediksi sejak lama. Bu Fani pasti merasa iri. Aku tahu betul bagaimana sifatnya yang selalu merendahkan kami, terutama aku, suaminya Linda.
Ia selalu berpikir bahwa aku hanyalah seorang penjual ayam potong yang tak punya masa depan. Dan kini, aku berangkat umroh. Sesuatu yang bahkan ia tak pernah anggap bisa kami capai. Di hari yang cerah itu, aku dan Linda duduk bersama di ruang tamu, menatap tiket umroh yang kami pegang erat-erat. Linda tampak gembira, matanya berbinar saat ia membayangkan bagaimana perjalanannya nanti. Namun, aku bisa merasakan kegelisahan yang mulai datang. Ketika hari keberangkatan semakin dekat, aku tahu aku harus menghadapinya. Pertemuan dengan Bu Fani. Ketika kami tiba di rumah Bu Fani, aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Bu Fani memang tidak berkata apa-apa, tetapi aku bisa membaca ekspresinya yang terlihat lebih kaku dari biasanya. Kami duduk bersama di ruang tamu, dan suasana menjadi agak canggung. Linda berusaha membuka pembicaraan dengan topik-topik ringan, namun aku bisa merasakan bagaimana Bu Fani tetap saja tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kami, terutama aku. "Gopur, kamu yakin bisa umroh dengan keadaan seperti ini?" Bu Fani akhirnya membuka mulut, dengan suara yang tidak seperti biasanya. Biasanya ia lebih tajam, lebih bernada menghina, tapi kali ini ada sedikit perasaan enggan yang terkandung dalam kata-katanya. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati ada rasa tidak nyaman yang menggerogoti. "Alhamdulillah, kami sudah berhasil membeli tiketnya. Insya Allah, kami akan berangkat," jawabku dengan suara tenang. Linda menatapku, memberikan dukungan tanpa kata. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha meyakinkan ibunya dengan tatapannya. Tetapi Bu Fani hanya menjawab dengan senyum yang lebih dipaksakan daripada biasa. "Baguslah, umroh itu kan sesuatu yang mulia. Tapi, ya, jangan lupa, banyak orang yang sudah melakukan itu, belum tentu mereka lebih bahagia setelahnya," kata Bu Fani sambil menatap tiket di tangan kami dengan pandangan yang agak skeptis. Aku tahu, ia sedang mencoba mengurangi nilai dari keberhasilan kami. Mungkin ia berpikir kami masih tidak akan berhasil meraih kebahagiaan yang sejati meskipun kami berangkat ke Tanah Suci. Aku bisa melihat melalui caranya berbicara, ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku, Gopur, yang selama ini dianggapnya tidak lebih dari seorang penjual ayam potong, bisa melakukan sesuatu yang dianggap besar. Linda, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya berkata, "Ibu, ini bukan hanya soal umroh. Ini soal kami bisa membuktikan bahwa kami bisa menjalani hidup dengan usaha dan kerja keras, meskipun itu bukan dari cara yang orang-orang anggap biasa." Bu Fani mengalihkan pandangan keluar jendela, seolah tidak ingin melanjutkan pembicaraan lebih lanjut. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk terdiam, dan aku bisa merasakan ada ketegangan yang menggelayuti ruang itu. Mungkin ia masih menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan apa yang selama ini terpendam di hatinya. Aku menatap Linda dengan senyum tipis. "Nanti kita bisa jelaskan lebih banyak saat kita pulang, ya?" kataku. Aku tahu ini bukan waktunya untuk berdebat atau menunggu persetujuan dari Bu Fani. Semua yang kami lakukan adalah hasil dari kerja keras kami berdua, dan itu sudah cukup membuktikan siapa kami sebenarnya. Tidak ada lagi yang perlu aku buktikan. "Ya, Mas," jawab Linda dengan suara lembut. Meski ada rasa cemas yang masih terlihat di matanya, aku tahu ia percaya padaku. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan ini adalah perjalanan baru bagi kami berdua. Hari itu, meski Bu Fani tidak memberikan respon yang diinginkan, aku tidak merasa down. Justru aku merasa lebih kuat. Mungkin tidak ada yang perlu aku buktikan lagi kepada Bu Fani. Semua yang aku butuhkan adalah Linda dan keyakinanku sendiri. Kami akan pergi umroh, dan itu adalah keputusan kami, bukan keputusan siapapun. Keberangkatan kami adalah simbol dari segala perjuangan yang telah kami lakukan bersama. Aku melihat Bu Fani yang akhirnya menghela napas panjang, dan berdiri dari kursinya. "Ya sudah, semoga perjalanan kalian lancar," katanya singkat, tanpa menunjukkan ekspresi yang berarti. Aku dan Linda saling berpandangan. Kami tahu, meskipun Bu Fani tidak menyukai atau bahkan meragukan apa yang kami capai,
Itu bukan masalah besar. Kami akan tetap menjalani hidup kami dengan cara kami sendiri. Terima kasih, Bu Fanny, kataku, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan apapun yang tersisa. Linda pun mengangguk, dan kami pun segera pamit. Tidak ada kata-kata lebih lanjut, hanya langkah kaki yang semakin jauh dari rumah Bu Fanny. Kami tahu, setelah ini, kami akan menjalani perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan umroh yang penuh harapan dan doa. Sesampainya di rumah, aku dan Linda duduk bersama lagi. Kali ini, tanpa kata-kata yang harus dijelaskan. Kami hanya duduk berdua, dengan senyum yang saling berbagi. Aku tahu, langkah besar ini adalah milik kami berdua, dan tak ada yang bisa menghalangi kami untuk mewujudkannya. Kita akan buktikan semuanya, Linda, kataku, sambil meraih tangan istriku. Kita akan buktikan bahwa meskipun mereka meragukan kita bisa mencapai lebih dari yang mereka kira. Linda mengangguk, senyumnya tetap ada, dan aku tahu, kebahagiaan kami tak akan tergantung pada pandangan orang lain. Keberangkatan umroh ini adalah perjalanan spiritual kami berdua. Perjalanan yang lebih dari sekadar keinginan, tapi juga sebagai tanda dari perjuangan kami yang tak akan pernah berhenti. Hari demi hari, keberangkatan kami semakin dekat. Tanggal yang kami nantikan tinggal beberapa minggu lagi, dan setiap kali aku melihat tiket umroh di meja dapur, rasanya hatiku selalu tergetar. Ini adalah bukti dari usaha keras kami. Namun, semakin mendekati hari itu, semakin banyak pula komentar sinis yang datang dari Bu Fanny. Seakan-akan, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kami tidak pantas untuk bahagia. Atau mungkin justru ia takut dengan kenyataan yang akan datang. Kenyataan bahwa aku, seorang penjual ayam potong yang dianggap rendah, bisa mengubah nasib kami. Aku bisa merasakannya. Di setiap pertemuan, Bu Fanny selalu mengeluarkan kata-kata yang menyindir. Namun kali ini aku tidak lagi merasa terhina. Justru, aku merasa semakin kuat. Tidak ada lagi yang bisa membuatku tergoyahkan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghancurkan semangatku. Aku sudah terbiasa dengan sikap Bu Fanny yang selalu meremehkan. Tetapi ada satu hal yang mulai mengusik pikiranku. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang menggantung di udara. Seperti ada rahasia yang ingin ia ungkapkan. Pernah suatu hari, ketika kami sedang berkumpul di rumah Bu Fanny, aku bisa melihat sorot mata yang berbeda. Biasanya, ia hanya melontarkan hinaan atau sindiran halus, tetapi kali ini matanya menatapku dengan tajam. Seolah-olah ia tahu sesuatu yang belum aku ketahui. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin aku mencoba untuk tidak peduli, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Seperti ada sebuah kejutan besar yang tengah disiapkan. Sebuah peringatan yang hanya menunggu waktu untuk terbuka. Suatu malam, setelah kami pulang dari bekerja, Linda berbicara padaku dengan nada cemas. "Gopur, Ibu bilang sesuatu tadi," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Aku menatap Linda, mencoba menenangkan perasaannya. "Apa yang Ibu katakan?" Linda tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ibu bilang kalau kita seharusnya tidak terlalu berharap banyak dengan umroh ini." Katanya, banyak orang yang pergi umroh tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dia juga bilang, kalau ada yang harus ditunggu setelah kita kembali, lebih baik menunggu dengan sabar. Aku terdiam sejenak. Apa yang dimaksud Bu Fanny dengan menunggu dengan sabar? Apakah itu sebuah ancaman terselubung? Atau hanya kata-kata yang keluar tanpa pemikiran? Aku tidak tahu. Tetapi ada satu hal yang pasti. Aku merasa Bu Fanny tidak pernah mendukung kami sepenuhnya. Meskipun ia tampak mengingatkan dengan cara yang halus. Ada sesuatu yang mengganjal. "Jangan khawatir, Linda," jawabku, mencoba untuk meyakinkan. "Itu hanya perkataan Ibu. Kita sudah mempersiapkan ini dengan baik. Tak ada yang bisa menghalangi langkah kita." Linda tersenyum, tapi aku tahu dalam hatinya masih ada keraguan. Aku tidak bisa menyalahkannya, karena aku juga merasa hal yang sama. Entah mengapa,
Suasana semakin tidak nyaman setiap kali aku berhadapan dengan Bu Fani. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam dirinya, sesuatu yang belum ia ungkapkan. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke rumah Bu Fani untuk sekadar menyapa dan berbincang. Di sana, Bu Fani kembali memberikan komentar yang mengusik. Kali ini lebih halus, tetapi jelas terasa ada sesuatu yang lebih dalam. Kalian memang berhak pergi umroh, tapi jangan berharap terlalu banyak. Banyak orang yang kembali dari sana, tapi tak banyak yang benar-benar berubah, katanya sambil menyeruput teh. Jangan lupa, di dunia ini, semuanya ada waktu dan tempatnya. Aku menatapnya dengan senyum tipis, mencoba untuk tidak menunjukkan perasaan yang bergejolak. Kami sudah mempersiapkan semuanya, Bu Fani. Kami percaya, ini adalah waktu dan tempat yang tepat. Tetapi, dalam hati, aku merasa ada satu hal yang tidak bisa aku lepaskan. Apakah Bu Fani tahu sesuatu yang lebih besar dari yang aku pikirkan? Mengapa ia begitu berhati-hati dengan kata-katanya? Apakah ia sedang berusaha menyembunyikan sesuatu? Aku pun mulai curiga. Ada saat-saat di mana Bu Fani tidak sepenuhnya jujur dengan kami. Terkadang, aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu hal yang berkaitan dengan keberangkatan kami. Atau mungkin dengan masa depan kami setelah umroh. Dalam malam-malam yang semakin dekat dengan keberangkatan kami, aku merasa semakin gelisah. Aku mulai mencari cara untuk mengungkapkan segala yang tersembunyi. Jika Bu Fani benar-benar tahu sesuatu, aku harus menemukannya. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan perasaan curiga ini meresap begitu saja. Linda yang melihat kecemasanku hanya bisa terdiam. Ia tahu, meski aku tidak pernah mengungkapkan semua pikiranku, aku sedang berusaha mengungkapkan kebenaran. Ia hanya bisa berharap, semoga apapun yang tersembunyi akan segera terbuka, dan kami bisa melanjutkan hidup tanpa ada lagi rahasia yang mengganggu. Kejutan yang selama ini tersimpan di dalam Bu Fani mulai terasa semakin dekat. Aku bisa merasakannya, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap, dan entah mengapa aku yakin, keberangkatan kami ke umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual. Itu adalah perjalanan yang akan membawa kami pada suatu kebenaran yang lebih besar. Aku tahu, satu hal pasti, perjalanan ini tidak akan semudah yang kami bayangkan. Sebuah kejutan besar akan segera datang, dan aku harus siap menghadapinya. Keberangkatan kami semakin dekat. Waktu terus berjalan, dan setiap hari terasa semakin sibuk. Aku dan Linda mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dari menyiapkan dokumen, memastikan semua kebutuhan untuk perjalanan ibadah, hingga membeli perlengkapan yang diperlukan. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku. Meski aku berusaha mengabaikannya, Bu Fani. Setiap kali bertemu, aku selalu bisa merasakan ketegangan yang menguar dari dirinya. Walaupun ia tidak lagi mengeluarkan sindiran tajam seperti dulu, namun nada sinis yang ia tunjukkan tetap terasa di setiap ucapannya. Dan kali ini, ketika kami mengunjungi rumah orang tuanya, atmosfer yang ada malah semakin kental dengan kecemasan yang tak terucapkan. Bu Fani tetap dengan sikapnya yang penuh kecemasan, seperti menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan komentar tajamnya. "Jadi, kalian memang serius pergi umroh?" tanya Bu Fani tanpa rasa antusias. Ia duduk di kursi ruang tamu, matanya menatap kami tanpa ekspresi. "Bukan perjalanan ke luar negeri biasa, kan?" Linda tersenyum, meski aku bisa melihat cemasnya. "Iya, Bu. Ini adalah perjalanan ibadah. Kami ingin menjalankan amanah." Tapi, Bu Fani hanya mengangguk pelan. Perjalanan ibadah. Semoga saja bukan hanya sekadar pelarian dari kenyataan," jawabnya, dengan suara yang menyiratkan ketidakpercayaan. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang tak meyakinkan. Ada kekesalan yang coba disembunyikan di balik sikap dinginnya. Aku mencoba tetap tenang, meskipun dalam hati aku merasa tertusuk. Tak pernah sekalipun Bu Fani menunjukkan dukungan terhadap kami. Semua yang kami lakukan selalu direndahkan. Bahkan,
Ketika aku dengan tulus menceritakan betapa berat perjuangan kami, Bu Fani tetap hanya bisa mengangkat bahu dan mengeluarkan sindiran tajam. Jika memang kalian bisa lebih baik dari ini, ya syukurlah. Tapi jangan berharap banyak. Hidup ini tidak semudah itu, ujar Bu Fani, sambil mengalihkan pandangan dari kami. Kamu lihat sendiri, apa yang bisa Gopur berikan, Linda? Apa yang bisa dia buat selain jualan ayam? Umroh itu bukan barang murah. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Fani semakin merendahkan, membuatku semakin kesal. Namun, aku memilih untuk tidak terpancing. Aku tahu, ini adalah bagian dari ujian. Semakin aku menunjukkan emosi, semakin Bu Fani akan menikmatinya. Karena itu, aku berusaha untuk tetap tersenyum. Meskipun di dalam hati, aku ingin menunjukkan betapa salahnya dia menilai kami. Apapun yang ibu katakan, kami tetap akan berangkat. Jawabku, berusaha tegar. Kami sudah berusaha keras dan bekerja untuk ini. Semoga Allah memberi kami kelancaran. Linda hanya terdiam. Aku tahu, ia merasa canggung dengan sikap ibunya, yang sepertinya tak pernah puas dengan apa yang kami capai. Aku tidak bisa menyalahkan Linda, karena aku tahu, ia pasti merasa terjebak di antara dua pilihan. Antara ibunya yang selalu merendahkan kami dan aku yang berusaha untuk membuat segalanya lebih baik. Setelah beberapa saat, Bu Fani kembali membuka mulut, dengan nada yang lebih dingin. Kalau kalian pulang nanti, semoga saja tidak ada kejutan yang membuat kalian menyesal, katanya dengan santai, seakan menganggap perjalanan umroh kami hanya sekadar rutinitas biasa. Biar saja, itu kan pilihan kalian. Tapi jangan salahkan ibu kalau semuanya tidak berjalan seperti yang kalian harapkan. Aku bisa merasakan betapa sulitnya menahan amarah. Namun, aku tetap memutuskan untuk mengabaikan sindiran-sindiran itu. Kami sudah berada di jalur yang benar, dan aku tahu, hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang benar. Setelah pertemuan itu, Linda tampak semakin tidak nyaman. Ia bisa merasakan bagaimana ibunya semakin tidak suka dengan rencana kami. Gopur, aku benar-benar tidak tahu apa yang ibu pikirkan. Kenapa dia selalu begitu? Tanya Linda, mencoba mencari pemahaman. Aku meraih tangan Linda, memberinya pelukan kecil. Sudahlah, sayang. Kita tahu apa yang kita lakukan. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Kita hanya perlu berfokus pada tujuan kita. Malam itu, saat kami kembali ke rumah, aku bisa merasakan beban berat yang ada di pundak Linda. Tapi aku berusaha menenangkan dirinya, meski sebenarnya aku juga merasa gelisah. Perjalanan ini bukan hanya tentang ibadah. Ini adalah langkah besar untuk membuktikan kepada Bu Fani bahwa kami bisa lebih dari yang dia bayangkan. Kami tidak akan terhenti oleh pandangan rendahnya. Kami akan terus maju, dan mungkin suatu hari nanti, Bu Fani akan melihat bahwa kami berhasil mewujudkan impian yang dulu dianggap mustahil. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya, meskipun hati ini dipenuhi perasaan campur aduk. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, mengumpulkan uang, berjuang melawan segala rintangan, akhirnya kami berada di titik yang selama ini hanya menjadi impian, hari keberangkatan umroh. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mengetahui bahwa perjalanan suci yang kami impikan, yang sempat dianggap mustahil, akhirnya menjadi kenyataan. Linda terlihat sangat antusias. Wajahnya bersinar, senyumnya mengembang tak terbendung. Kami sudah menyiapkan segala sesuatu dengan teliti, dari dokumen, pakaian, hingga perasaan yang sudah lama kami jaga, agar bisa menghadapi perjalanan ini dengan sebaik-baiknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku merasakan sesuatu yang mengganjal. Aku tahu, Bu Fani pasti merasa tertinggal. Ada keraguan dalam hatiku. Meskipun aku sudah berusaha keras, dan semua yang kami capai tidak lepas dari jerih payah yang panjang, aku sadar bahwa Bu Fani selalu melihat kami dengan pandangan sinis. Ia tak pernah bisa melihat kami lebih dari sekadar pasangan sederhana yang tidak akan bisa keluar dari keterbatasan. Hari keberangkatan ini seolah menjadi pembuktian besar.
Aku tahu Bu Fani pasti akan merasa cemas, karena ini adalah langkah yang lebih dari sekadar perjalanan biasa. Kami akan berangkat, dan dia akan melihat bahwa kami mampu. Ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa kami, yang selama ini diremehkan, tidak hanya mampu bertahan, tapi juga bisa meraih impian yang selama ini dianggap mustahil. Namun, meskipun semua persiapan sudah berjalan dengan lancar, ada perasaan yang tak bisa aku buang begitu saja. Perasaan bahwa Bu Fani akan tetap merasa kecewa, merasa bahwa kami memilih untuk maju tanpa mengundangnya. Aku tahu betul, jika ada satu orang yang mungkin merasa tertinggal, itu adalah dia. Seperti biasa, pertemuan dengan keluarga di pagi hari terasa berbeda. Ada kegembiraan, tetapi juga ketegangan yang tak terucapkan. Kami berkumpul di ruang tamu rumah orang tuanya. Semua sudah siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Bu Fani duduk di kursi, memandang kami dengan tatapan yang sulit aku tafsirkan. Seakan-akan, dia sedang menunggu momen yang tepat untuk melontarkan kata-kata yang menusuk. "Jadi, hari ini kalian berangkat?" tanya Bu Fani. Suaranya terdengar datar, namun ada nada lain yang tak terucapkan. Aku bisa merasakan bahwa dia sedang mencoba menahan sesuatu. "Iya, Bu. Kami sudah siap," jawab Linda dengan suara penuh kebahagiaan. Aku tahu, di balik senyumnya, dia merasa cemas akan reaksi ibunya. Namun, aku bisa merasakan ada kelegaan yang sama sekali berbeda di wajah Linda. Mungkin ini adalah saat yang paling dinantikannya, saat di mana kami bisa membuktikan bahwa kami tidak lagi terperangkap dalam pandangan rendah Bu Fani. Bu Fani mengangguk pelan, kemudian memandangku dengan tajam. "Semoga saja perjalanan kalian lancar, dan tidak ada yang membuat kalian menyesal," katanya, dengan nada yang terkadang terdengar seperti ramalan. Tetapi aku tahu itu adalah sindiran. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hatiku, aku merasa bahwa perasaan Bu Fani tidak akan pernah berubah. Namun, aku tidak perlu membuktikan apapun padanya. Kami sudah melakukan bagian kami, dan ini adalah langkah yang harus kami ambil. "Terima kasih, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin," jawabku singkat, mencoba menjaga ketenangan. Linda memegang tanganku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, dia tahu betul betapa beratnya perasaan yang kami rasakan. Namun, di saat seperti ini, kami harus kuat. Kami harus bisa membuktikan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk orang-orang yang sudah meragukan kami. Setelah berpamitan dengan keluarga, kami melangkah keluar menuju kendaraan yang sudah menunggu. Setiap langkah terasa begitu berat, meskipun hati kami dipenuhi kebahagiaan. Begitu kami melaju meninggalkan rumah, aku menoleh ke belakang sejenak. Rumah itu, yang selalu dipenuhi kecemasan dan pandangan sinis, kini tertinggal di belakang. Mungkin Bu Fani tidak akan pernah bisa melihat kami sebagaimana mestinya, tetapi kami tahu apa yang sudah kami capai. "Ini adalah awal dari perjalanan panjang kita, Linda," kataku, sambil meraih tangan istriku. "Iya, Gopur. Terima kasih sudah memperjuangkan ini semua," jawab Linda, suaranya bergetar karena haru. Aku bisa merasakan bagaimana dia merasa lega, sekaligus bangga dengan apa yang telah kami capai bersama. Kami berdua tahu, perjalanan ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk memberi pelajaran bagi semua orang yang pernah meragukan kami. Keberangkatan kami menjadi lambang dari harapan yang tak pernah padam, sebuah perjalanan yang membawa kami jauh dari pandangan sempit, menuju sebuah pencapaian yang lebih besar. Kami tidak hanya akan kembali dengan jiwa yang lebih tenang, tetapi juga dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa setiap usaha yang kami lakukan adalah bagian dari takdir yang akan mempertemukan kami dengan hasil yang tak terduga. Hari itu adalah hari yang tak akan pernah kami lupakan. Hari ketika kami melangkah ke Tanah Suci, membawa harapan dan doa yang tak terucapkan, dan menjadikannya kenyataan. Kami mengendarai mobil menuju bandara, namun sepanjang perjalanan, pikiranku terus melayang. Meski semua berjalan lancar, di dalam hati, ada rasa berat yang tak bisa aku pungkiri.
Aku melihat Linda di sampingku. Wajahnya begitu bahagia, namun matanya yang lembut itu tak bisa menutupi sedikit kegetiran. Kami tahu benar, meski kami menuju keberangkatan yang penuh harapan ini, ada banyak perasaan yang tidak terungkap, terutama dari ibu kandungnya sendiri. Sesampainya di bandara, kami langsung menuju terminal keberangkatan. Aku bisa merasakan adrenalin yang mulai meningkat, campuran antara rasa gugup dan bahagia. Penerbangan menuju Tanah Suci ini seolah menjadi pelarian dari kenyataan yang ada di rumah. Kami berdua bergegas menuju gerbang keberangkatan, berkeliling di tengah keramaian, dengan pikiran penuh harapan dan doa. Namun, sejenak, aku berhenti di depan kaca besar yang memantulkan bayangan kami berdua. Aku memandang Linda, dan melihat dirinya berdiri di sana, dengan mata yang tak bisa disembunyikan. Ada kesedihan di balik senyum cerianya. Dia pasti merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Kami akan pergi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bu Fani. Meski kami tahu dia akan memandang kami dengan rasa yang tak bisa diungkapkan. Linda, aku mulai, suara sedikit bergetar. Kita sudah berjuang keras untuk sampai di sini. Jangan biarkan apapun menghalangi kebahagiaan kita, apalagi perasaan orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Linda menatapku dengan mata penuh keyakinan. Aku tahu, Gopur, kita tidak pernah melakukan ini untuk menyakiti siapapun. Tapi ini adalah pilihan kita. Kita harus melangkah ke depan, ke arah yang lebih baik. Biarkan waktu yang berbicara, jawabnya pelan. Aku mengangguk. Perkataan Linda membuatku merasa lebih kuat. Kami tidak bisa terus hidup di bayang-bayang ketidakpastian dan penghinaan. Kami harus menunjukkan bahwa kebahagiaan itu datang dari usaha, dan bukan dari pandangan orang lain. Penerbangan dimulai dengan lancar. Di sepanjang perjalanan, kami berdua hanya duduk diam, menikmati momen yang bisa kami sebut sebagai kemenangan kecil. Tidak ada percakapan yang terlalu berat, hanya saling bertukar senyuman dan tangan yang saling menggenggam erat. Hati ini penuh dengan rasa syukur, meski masih ada sedikit kekhawatiran yang menggantung. Sesampainya di Tanah Suci, kami disambut dengan suasana yang begitu tenang dan penuh ketenangan. Semuanya terasa begitu berbeda. Kehangatan sinar matahari yang menyinari setiap sudut, aroma tanah yang harum, dan suara lantunan doa yang mengalun dengan damai membuat kami lupa sejenak dari segala kecemasan yang kami bawa. Rasanya, segala sesuatu yang kami perjuangkan selama ini telah membawa kami ke tempat yang penuh berkah ini. Kami mulai melangkah di Tanah Suci, dengan hati penuh harapan, memanjatkan doa-doa yang sudah lama kami simpan. Aku merasa, ini adalah saat di mana aku bisa benar-benar merasa dekat dengan Tuhan, dan aku berharap perjalanan ini bisa membawa kami pada kehidupan yang lebih baik, bukan hanya secara materi, tapi juga secara hati dan jiwa. Di setiap langkah, aku merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Meskipun Bu Fani masih menghantui pikiran, kami mulai merasa bahwa perjalanan ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang lebih besar dari apa yang orang lain pikirkan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kembali keyakinan diri, untuk membuktikan bahwa kami bukanlah orang yang akan terus terpuruk dalam pandangan rendah orang lain. Linda meremas tanganku, dan aku bisa merasakan perasaan yang ada di hatinya. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Kami berdua tahu bahwa meskipun kami harus melewati banyak ujian dan kesulitan, kami tetap memiliki satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Hari itu adalah awal dari perjalanan kami untuk membuktikan bahwa kami pantas untuk meraih impian-impian besar. Kami tidak hanya mengharapkan keajaiban dari Tuhan, tetapi kami juga tahu bahwa usaha dan kerja keras akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Meskipun dunia melihat kami hanya sebagai orang kecil yang tidak ada artinya, kami selesai melakukan rangkaian ibadah dengan penuh ketenangan. Setiap detik yang berlalu di Tanah Suci adalah waktu yang penuh berkah, dan aku tahu ini adalah pengalaman yang akan mengubah hidup kami. Ketenangan yang kurasakan seolah memberikan jawab atas segala perjuangan yang telah kami jalani. Saat kami akhirnya menyelesaikan rangkaian ibadah dan duduk di Tanah Suci untuk beristirahat,
Aku dan Linda hanya saling menatap dengan penuh pengertian. Kami tahu, setelah semua ini, ada banyak hal yang harus kami hadapi di depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi saat kami kembali ke rumah, tetapi satu hal yang pasti, kami telah menjalani perjalanan hidup yang tidak akan pernah kami lupakan. Hari yang tak terlupakan ini bukan hanya tentang keberangkatan kami umroh, tetapi lebih dari itu, ini adalah awal dari kehidupan baru kami. Kehidupan yang dibangun dengan keyakinan, usaha, dan cinta yang tak terhingga. Kami akan kembali dengan kebanggaan dan kebahagiaan yang lebih besar. Kami melangkah keluar dari Masjidil Haram. Rasa haru masih terasa begitu mendalam. Udara di sekitar terasa begitu berbeda, seolah membawa damai yang menyentuh hati. Linda di sampingku berjalan dengan penuh ketenangan. Meskipun kami tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir. Kami baru saja memulai fase baru dalam hidup kami. Sebuah babak baru yang penuh dengan harapan dan juga tantangan. Ini benar-benar luar biasa, Gopur, bisik Linda. Suaranya penuh dengan rasa syukur. Aku tak pernah membayangkan kita bisa sampai ke sini, melewati semua cobaan itu. Aku hanya bisa tersenyum, meremas tangan Linda lebih erat. Aku juga tidak pernah menyangka, Linda. Tapi kita sudah buktikan kalau kita bisa. Keberhasilan kita bukan hanya karena doa, tapi karena usaha keras kita. Linda mengangguk, matanya masih berbinar. Meski begitu, ada rasa cemas yang masih terpendam di hati kami. Kami tahu, setelah kembali, kehidupan kami di rumah tidak akan berubah secepat itu. Bu Fani tetap menjadi sosok yang tak bisa diprediksi. Dan meski kami ingin membuktikan sesuatu, kami sadar bahwa ini bukanlah akhir dari segala masalah. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, duduk di dekat sebuah taman kecil di sekitar Masjidil Haram. Sambil menikmati keindahan tempat ini, aku dan Linda mulai berbicara tentang apa yang akan kami lakukan setelah pulang. Kami tak bisa terus-menerus berada di sini, namun hati kami sudah merasa lebih tenang. Aku tahu, segala sesuatu yang kami capai di sini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi tantangan berikutnya. Apa yang akan kita lakukan setelah kembali? Tanya Linda, tatapannya sedikit kosong meski senyumnya tak pudar. Aku menatapnya, berpikir sejenak. Kita akan terus berjuang, Linda. Ini hanya awal. Setelah ini, kita harus lebih bijak. Aku tidak tahu bagaimana Bu Fani akan menerima kita, tapi aku percaya, dengan apa yang telah kita jalani di sini, kita bisa menghadapinya. Linda terdiam sejenak, seolah mencerna setiap kata yang aku ucapkan. Aku juga percaya, Gopur, kita sudah melangkah sejauh ini. Tidak ada yang bisa menghalangi kita lagi, kan? Aku mengangguk. Betul, kita akan terus melangkah bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Sesaat, kami tenggelam dalam keheningan. Namun ada perasaan yang kuat mengikat kami berdua. Kami tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, kami telah melalui tahap penting dalam hidup kami. Keberanian untuk melangkah, keberanian untuk mengubah nasib. Semuanya dimulai dari sini. Tak lama kemudian, kami melanjutkan perjalanan kami di Tanah Suci, menikmati setiap detik yang kami habiskan di sini. Kami berjalan pelan, tidak terburu-buru, dan meresapi setiap momen dengan penuh rasa syukur. Kami tahu, meskipun pulang ke rumah nanti akan ada tantangan baru, kami sudah lebih siap untuk menghadapi semuanya. Kami telah belajar banyak dari perjalanan ini, dari doa yang dipanjatkan, hingga pelajaran tentang sabar dan ikhlas dalam setiap langkah hidup. Sesampainya di hotel, kami beristirahat dengan tenang. Kami tahu, setelah perjalanan panjang ini, banyak hal yang akan berubah. Kami merasa bahwa apapun yang terjadi, kami sudah memiliki satu sama lain dan harapan yang tak tergoyahkan. Di dalam hati, aku meyakini bahwa tak ada yang lebih besar dari kekuatan sebuah keluarga yang berjuang bersama. Hari itu juga menjadi penutupan yang sempurna bagi perjalanan spiritual kami. Setelah bertahun-tahun berjuang dalam kesulitan, kami berhasil mencapai sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati.
Aku tahu, apapun yang akan terjadi saat kami kembali, kami sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala hal akan menjadi lebih baik. Kami akan terus melangkah, tanpa ragu, dengan harapan baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Linda dan aku saling berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang ingin kami capai bersama. Kami tahu, meskipun banyak hal yang tidak pasti, kami memiliki keyakinan bahwa segala usaha kami akan membuahkan hasil. Tidak ada yang sia-sia. Kami berdua kini lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di depan kami. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa sekali lagi. Doa untuk kebahagiaan Linda, untuk masa depan kami, dan untuk kesuksesan kami di rumah nanti. Aku tahu, meskipun banyak tantangan yang akan kami hadapi, kami sudah punya landasan yang kuat. Keberhasilan kami bukan hanya tentang pergi umroh, tetapi tentang seberapa besar kami telah berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan bersama. Dengan hati penuh harapan, aku tahu, hari esok akan lebih cerah. Keesokan harinya, kami mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Perasaan campur aduk memenuhi hati kami. Bahagia karena perjalanan spiritual ini membawa banyak berkah dan pelajaran, tetapi juga cemas tentang apa yang akan kami hadapi setelah kembali ke rumah. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kami tiba kembali di hadapan Bu Fani, yang selalu memandang rendah segala usaha kami. Namun, kami tahu satu hal pasti, kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pengalaman ini menguatkan kami, memberi perspektif baru tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Selama perjalanan pulang, Linda dan aku banyak berbicara tentang segala hal yang ingin kami capai. Kami berbicara tentang rumah impian yang ingin kami bangun, tentang usaha yang akan kami mulai setelah kembali, dan tentang kehidupan yang ingin kami berikan kepada anak-anak kami kelak. Kami tahu ini bukanlah akhir, tetapi sebuah titik awal yang baru. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda. Bu Fani ada di ruang tamu, duduk di kursi favoritnya, seperti biasa. Seperti yang sudah aku duga, ekspresi wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan atau kebanggaan atas keberhasilan kami. Ia hanya menatap kami dengan pandangan yang sulit kubaca. Aku mencoba untuk tidak terbawa perasaan dan berusaha tetap tenang. "Sudah pulang, ya?" kata Bu Fani dengan nada datar, seolah tidak ada hal istimewa yang terjadi. "Apa yang kalian dapatkan dari sana?" Linda hanya tersenyum. Meskipun aku bisa merasakan ada ketegangan di antara kami. "Kami dapat banyak hal, Bu. Kami belajar banyak tentang kehidupan, tentang sabar dan ikhlas." Bu Fani tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Sementara aku, meskipun merasa sedikit kecewa dengan sikapnya, mencoba untuk tidak terlalu terpengaruh. Aku tahu, waktu akan menjawab semua ini. Kami sudah berjuang keras untuk sampai ke titik ini, dan kami tidak akan membiarkan siapapun meragukan kami lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Bu Fani tetap bersikap dingin, kami mulai merasakan perubahan dalam diri kami. Linda semakin kuat dan tegar, dan aku semakin yakin bahwa keputusan kami untuk terus maju dan berusaha adalah keputusan yang tepat. Kami mulai merencanakan langkah berikutnya, membuka usaha bersama, membangun masa depan yang lebih baik, dan meraih impian yang selama ini kami pendam. Sementara itu, Bu Fani tetap dengan sikapnya yang sama, tetapi aku mulai merasakan sedikit perubahan. Meski ia belum mengungkapkan secara langsung, aku bisa melihat dari caranya memandang kami, bahwa ada rasa hormat yang mulai tumbuh, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali ia melihat kami bekerja keras, ia mulai diam dan memperhatikan dengan lebih seksama. Aku tahu, suatu saat nanti, ia akan mengakui bahwa kami bisa lebih dari apa yang dia bayangkan. Pagi itu, aku dan Linda sedang merencanakan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Kami memutuskan untuk membuka warung makan sederhana di depan rumah, menawarkan makanan sehat dengan harga terjangkau. Aku tahu ini bukan langkah besar, tetapi ini adalah langkah pertama kami untuk membuktikan bahwa kami bisa mengubah nasib dengan usaha dan kerja keras. Linda tersenyum penuh harapan.
Aku yakin ini akan berhasil, Gopur. Kita bisa membangun semuanya dari sini. Aku merasakan harapan yang sama. Kami tidak takut lagi, tidak ragu untuk berusaha. Meskipun perjalanan ini pasti akan penuh tantangan. Tapi aku tahu, kami sudah siap. Kami akan terus berjalan, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hari-hari yang penuh kerja keras dan perjuangan mulai kami jalani. Kami membuka warung makan kecil itu dengan penuh semangat, bekerja keras setiap hari untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kami tidak punya banyak modal, tapi kami punya tekad yang besar untuk membuktikan bahwa kami bisa sukses tanpa harus bergantung pada orang lain. Bu Fani, meskipun tidak secara langsung mendukung, mulai terlihat lebih sering mengamati kami dari jauh. Mungkin ia mulai melihat bahwa kami benar-benar berusaha, bahwa kami tidak hanya bermimpi, kami bekerja keras, tanpa henti, untuk meraih apa yang kami inginkan. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan kini kami tahu bahwa tak ada yang bisa menghalangi kami lagi. Suatu hari, setelah beberapa minggu menjalani usaha kecil-kecilan itu, Bu Fani datang ke warung kami. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di salah satu kursi yang ada di depan warung. Aku dan Linda terkejut, tetapi kami mencoba untuk tetap tenang. Bu Fani kemudian memandang kami berdua dengan mata yang berbeda. Warung ini, kalian benar-benar serius menjalankannya, ya? Tanyanya pelan, dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Kami hanya mengangguk. Linda tersenyum, dan aku melihat ada sedikit perubahan dalam ekspresi wajah Bu Fani. Meskipun ia tidak mengucapkan kata-kata pujian, aku bisa merasakan bahwa ada sedikit penghargaan terhadap usaha kami. Saat itu aku tahu, mungkin inilah yang kami tunggu selama ini. Bukan pengakuan instan, tapi sebuah perubahan yang datang perlahan, melalui kerja keras dan ketekunan. Aku dan Linda sudah melewati banyak ujian, dan kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu berdiri tegak, bersama, untuk mengejar impian kami. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Kami semakin dekat dengan impian kami, dan meskipun perjalanan kami masih panjang, kami tahu bahwa tak ada yang bisa menghalangi kami untuk mencapai apa yang kami impikan. Kami sudah memulai perjalanan ini bersama, dan kami akan terus berjalan bersama, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Usaha Gopur semakin berkembang pesat. Dari sekadar penjual ayam potong, ia mulai menemukan cara-cara baru untuk memperluas bisnisnya. Dengan pengalaman yang terus berkembang, ia memutuskan untuk membeli ayam dalam jumlah besar langsung dari peternakan, mengurangi biaya pengadaan, dan memberikan harga yang lebih kompetitif. Keputusan itu terbukti sangat menguntungkan. Pelanggannya pun semakin banyak, dan dari hari ke hari, Gopur berhasil menarik perhatian lebih banyak orang. Namun, Gopur tak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk membuka lapak di pasar yang lebih besar, dengan modal dari tabungannya yang mulai terkumpul. Dengan cara itu, ia tidak hanya mengandalkan penjualan di rumah, tapi juga menjangkau pembeli dari luar desa. Setiap pagi, ia mempersiapkan ayam segar yang dipotong dan dibersihkan dengan hati-hati, memastikan kualitasnya tetap terjaga. Gopur bahkan mulai melakukan sistem pemesanan, di mana orang bisa memesan ayam dalam jumlah banyak, terutama untuk acara-acara keluarga atau pertemuan yang membutuhkan daging ayam segar. Linda yang melihat kesungguhan dan kerja keras suaminya, memberikan dukungan penuh. Ia membantu mengatur segala persiapan, mulai dari pengemasan ayam hingga mencatat semua transaksi penjualan. Dengan demikian, Gopur bisa lebih fokus untuk memperluas usaha dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Sementara itu, keberhasilan usaha ini tidak hanya berdampak pada pendapatan keluarga, tetapi juga memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Banyak tetangga yang mulai membeli ayam dari Gopur karena kualitasnya yang terjamin, dan mereka pun senang karena harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Keberhasilan ini juga semakin mempererat hubungan dengan teman-teman dan pelanggan tetap yang merasa puas dengan pelayanan yang Gopur berikan. Namun, meskipun segala usaha Gopur semakin sukses, Bu Fani tetap tidak bisa menerima kenyataan ini dengan lapang dada.
Ia yang selalu merendahkan Gopur, bahkan terus-menerus menganggap bahwa keberhasilan ini hanya sementara. Dalam setiap kesempatan, ia masih saja melemparkan komentar pedas, mengatakan bahwa Gopur hanya beruntung dan tidak akan bisa mempertahankan keberhasilan itu dalam jangka panjang. Ia selalu berkata, hanya orang kaya yang bisa berumrah, bukan orang seperti Gopur yang hanya berjualan ayam. Di luar itu semua, Gopur tetap tenang dan tidak terlalu memperdulikan kata-kata Bu Fani. Yang penting baginya adalah membuktikan bahwa dia mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Linda. Ia tak lagi merasa terhina, bahkan merasa semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Gopur duduk di teras rumah. Ia menatap bintang-bintang yang terlihat begitu jelas di langit malam. Di sisinya, Linda duduk dengan senyum hangat. "Aku bangga padamu," kata Linda lembut. Gopur hanya tersenyum, meskipun hatinya penuh dengan perasaan haru. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan masih banyak hal yang harus dia capai. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi merasakan rasa rendah diri yang dulu selalu muncul ketika berbicara dengan Bu Fani. Ia sudah membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya milik mereka yang terlahir kaya, tetapi juga bagi mereka yang bekerja keras dengan penuh ketulusan. Esok hari, Gopur kembali berangkat pagi-pagi untuk mempersiapkan ayam-ayam segar yang akan dijual. Hidupnya mungkin tidak mewah, tetapi penuh dengan kebanggaan yang tak ternilai. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa ia telah menepati janji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di luar itu, suara mesin motornya mulai terdengar jauh, membawa Gopur pada perjalanan hidup yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak sampai selesai. Dukung aku dengan subscribe, like dan komen. Dan sampai ketemu lagi.